Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan saya masih berbincang bersama Mas Rifan Kurniawan dari Indonesia Value Investor. Kita akan simak terlebih dahulu untuk saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Rifan Kurniawan seperti Anda saksikan di layar televisi. Pemirsa untuk SMGR, kemudian INKP, dua-duanya direkomendasikan buy. Kemudian untuk Pegas dan juga Auto direkomendasikan hold. Kita akan langsung bahas untuk SMGR. Mas Rifan, apa alasannya mengapa kemudian Anda merekomendasikan buy untuk SMGR? Oke, thank you Mas Vicky. Jadi kalau untuk SMGR ini memang kemarin harga sahamnya juga sempat turun ya, terkoreksi pas saat akan melakukan right issue, tapi right issue-nya saat ini juga sudah berjalan dengan baik dan harganya mulai kembali rebound ya setelah right issue dan saya juga melihat right issue-nya ini juga positif ya karena salah satunya juga digunakan untuk akuisisi SMBR. Nah, ini akuisisi SMBR ini juga akan membuat positioning dari SMGR ini makin kuat khususnya di pasar Sumatera dan ini bisa meningkatkan market share SMGR sebagai pemain semen terbesar di Indonesia. Ya, kemudian juga secara keseluruhan saya melihat bahwa permintaan semen juga di tahun 2023 nanti juga bisa meningkat ya seiring dengan perbaikan atau pemulihan itu di sektor properti. Dan satu lagi kalau kita bicara soal normalisasi harga batu bara di tahun 2023 nanti, ini sedikit banyak juga akan membuat cost dari SMGR ini bisa turun dan ini bisa membuat margin daripada SMGR nanti juga bisa kembali menjadi lebih besar di tahun 2023 nanti, Mas Wiki. Oke, Dan ya. saya juga cukup masuk akal. Baik, harga terakhir untuk bisa masuk di SMGR cukup menarik dan target price-nya di level berapa, Mas Rifan? Ya, jadi kalau kita bicara soal fair price atau intrinsic dari SMGR ini ada di kisaran berdasarkan kinerja yang terakhir itu ada di kisaran sekitar 10 ribuan sampai dengan 11 ribuan, Mas Wiki. Nah, ini masih memberikan margin of safety kurang lebih sekitar 25 sampai dengan 30%, Mas Baik, Wiki. baik. Oke, dari SMGR kita ke NKP dengan rekomendasi sama, buy juga seperti apa, Mas Rifan? Ya, jadi sama kalau INKP sendiri juga dari segi harga komoditasnya saat ini juga masih cukup tinggi, ya, ya. Dan diproyeksikan juga masih bertahan di level tinggi di tahun 2023 ini, dan ini yang membuat atau menjadi salah satu katalis positif bagi INKP dan juga pertumbuhan e-commerce, Mas Wiki. Ini juga membuat permintaan untuk kertas industri itu akan meningkat, ya. Ini terlihat dari kontribusi dari penjualan kertas industri INKP itu meningkat dari 31% jadi 42% gitu. Kemudian juga selain itu juga ada potensi melonjaknya permintaan untuk kertas kemasan dan juga tisu seiring dengan kebijakan pelarangan plastik, Mas Wiki. Oke, target price untuk NKP di level berapa, Mas Rifan? Ya, kalau kita bicara di harga sekarang kan sekitar 8.700-an ya. Kalau untuk jangka panjangnya ini bisa di 12 ribuan sampai dengan 13 ribuan. Ini adalah fair price ya, fair price atau fair value daripada INKP dan saat ini masih mencerminkan margin of safety kurang lebih sekitar 35%, Mas Wiki. Oke, baik untuk NKP. Target price-nya akan dicapai di Oh, akhir tahun atau seperti apa? mudah-mudahan kalau Mudah-mudahan. misalkan kinerjanya juga bisa kembali membaik atau meningkat di tahun 2023 ini, Mas Baik. Wiki. Dari INKP kita ke Pegas yang Anda rekomendasikan hold akan mencapai target price-nya untuk Pegas sehingga kemudian Anda merekomendasikan hold terlebih dahulu, Mas Rifan? Ya, jadi ini memang harga saham Pegas ini kan sempat naik ya ke 1.900-an, tapi belakangan ini memang agak turun gitu ke 1.500-an. Tapi kalau overall saya melihat bahwa tahun 2023 ini sektor oil and gas itu masih menjadi salah satu sektor yang juga menarik untuk diperhatikan, Mas Wiki. Ya, dan kalau misalkan kita bicara soal kinerja dari Pegas sendiri ya sampai dengan kuartal 3 kemarin laba bersihnya masih naik dari 286 juta US dollar menjadi 311 juta US dollar dan ada katalis positif yang menarik yaitu dengan beroperasinya proyek pipa blok Rokan 367 km ini bisa menambah pendapatan kurang lebih sekitar 2,2 triliun untuk Pegas, Mas Wiki. Dan juga ada sentimen lainnya yaitu buyback surat hutang 400 juta dolar. Ini bisa membuat balance sheet daripada Pegas juga menjadi lebih sehat ke depannya. Oke, target price di level berapa? Nah, ini memang saat ini targetnya itu di sekitar 2.200-an ya, Mas Vicky. Berdasarkan kinerja yang
terakhir, tapi ini bisa catatan saya ini bisa naik lebih tinggi lagi ya kalau misalkan tadi proyek pipa blok rokannya ini sudah bisa menambah kontribusi bagi Pegas. Tapi untuk saat ini mungkin saya pasang di sekitar 2.000 sampai 2.200-an, Mas Wiki. Oke, jika sudah mulai beroperasi dan juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan dari Pegas sendiri, baru kemudian akan Bisa menguat naik. lebih lanjut lagi begitu ya. Yang Betul. terakhir yang juga direkomendasikan hold adalah auto. Seperti apa analisisnya, Mas Rifan? Ya, jadi Auto sendiri ini memang kemarin kan penjualan mobil dari Kaikindo itu kan sempat meningkat ya, menjadi dari 900.000 unit menjadi 960.000 unit. Ini mencerminkan bahwa industri otomotif ini juga mulai dan sudah mengalami pemulihan, Mas Wiki. Dan kalau kita bicara laba bersih kinerja dari Auto, ini memang di kuartal 3 kemarin menjadi salah satu yang menarik untuk dicermati gitu, karena kenaikannya mencapai 86% secara year on year. Dan saya juga melihat bahwa kinerja Auto di kuartal 4 2022 atau mungkin di 2023 ini juga bisa bertahan di level yang lebih tinggi lagi. Dan yang menariknya adalah Auto sendiri juga mulai untuk ekspansi ke memasok komponen untuk kendaraan listrik ya, di mana kita tahu bahwa the future of automotive ini akan ada di electric vehicle. Ya, Baik. memang saat ini kontribusi masih kecil, tapi seiring dengan makin berkembangnya electric vehicle ini juga bisa menjadi revenue tambahan juga untuk Auto ke depannya, Mas Vicky. Baik, oke. Untuk target price untuk auto sendiri di level berapa? Ya, saat ini kinerjanya itu berdasarkan kinerja terakhir ya, target price-nya itu di sekitar 1.800 sampai dengan 1.900. Tapi tadi balik lagi dengan catatan bahwa untuk segmen komponen kendaraan listrik nantinya juga bisa bertumbuh ya, menumbuhkan kinerja Auto ke depannya ya. Kemudian juga satu catatan lagi, persediaan semikonduktor ini juga tidak menjadi Isu. hambatan lagi, tidak menjadi isu lagi. Ya, saya percaya bahwa kinerjanya Auto juga bisa kembali meningkat. Nah, ini juga bisa harga wajarnya bisa lebih tinggi lagi. Tapi untuk saat ini saya pasang di sekitar 1.800, 1.900, Mas Wiki. Baik, oke. Tadi dia saham-saham yang Anda rekomendasikan. Mas Rifan, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan memberikan analisis lengkap dari Anda. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you, Mas Wiki. Thank you, Baik, teman-teman. terima kasih. Dan pemirsa, sebelum kita akhiri segmen Market Buzz, kita akan simak terlebih dahulu update dari pembukaan Bursa Efek Indonesia yang tercapture beberapa menit yang lalu. IHSG menguat 0,15% di level 6.639,824. Kemudian Jakarta Light Index juga menguat, LQ45 menguat masing-masing 0,15%, 0,09%. Saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada Bank BRI, Antam, kemudian juga ada Astra Internasional, dan satu lagi ada MDKA dengan penguatan masing-masing seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Untuk top losers, Bank Mandiri, Bank BCA, Telkom, dan juga CBRE dengan level dan pelemahan dapat Anda saksikan di layar TV.